Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah Sabtu Sunyi kolaborasi ini. Jadi mari kita sama-sama mengalir mengikuti ibadah seperti yang Bapak Ibu lihat di screen-nya. Mengingat jalan penderitaan hingga kematiannya, membuat hatiku terkoyak, menyesakkan jiwaku, menuntunku dalam ratapan. Sepi, sunyi, hening, gelap, mengingat sang cinta telah tiada, menyelimutiku dalam rasa gundah gulana menggetarkan jiwa, membuatku terdiam tanpa kata, hingga meneteskan air mata, seakan hidup kehilangan rasa. Kedukaan
dan kegelisahan, ketakutan dan keputusasaan, kekacauan dan kesukaran, telah dan masih mengiringi langkah kami. Seakan peliknya kehidupan yang menghadang, membuat kami terkadang kehilangan arah, bahkan menyerah pada keadaan. Ya Yesus, rengkuhlah dan terangilah hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu.
Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya Yesus, rengkuhlah dan terangilah hatiku. Dalam kerapuhan kami, seringkali kami menjadi pengikut-Mu yang mempertanyakan kasih dan pernyataan-Mu dalam hidup kami, yang penuh dengan pergumulan ini. Kami tidak selalu siap sedia memikul salib dalam berbagai situasi yang kami hadapi, khususnya saat pandemi COVID-19 ini. Dalam berbagai situasi, hidup yang pelik dan penuh duka ini, kami sering melupakan pengorbanan Yesus, Juru Selamat kami yang telah merengkuh kami dari kegelapan dan keberdosaan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu memikul salib dalam kehidupan kami bersama-Mu. Kami sering abai menjaga dan memelihara alam lingkungan yang Kau anugerahkan bagi kami di bumi ini. Kami belum bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara bumi kami yang baik, ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, menjadi pengikut-Mu yang terpanggil menyalurkan kasih-Mu dengan memelihara alam lingkungan kami di bumi ini dengan lebih baik. Kami teringat akan saudara-saudari kami di dalam sakit dan dukanya akibat COVID-19, bencana alam, ataupun peristiwa lainnya yang terjadi di bumi pertiwi kami Indonesia. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Ya Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Berilah kami kekuatan dan pengharapan. Kami juga mengingat saudara-saudari kami yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal, ataupun saudara-saudari kami yang hidup dalam keterbatasan dalam menjalani hidup saat ini. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Ya Kristus, ajar kami untuk mampu berbela rasa
dan menjadi teman seperjalanan bagi saudara-saudara kami, agar melalui kami, mereka pun tetap memiliki pengharapan dalam-Mu. Di Sabtu Sunyi ini, di antara kematian dan kehidupannya, kami mau terus berpengharapan, sebagaimana telah dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu suatu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'" And said, "Sir, we remember what that impostor said while he was still alive. After 3 days I will rise again." Huingot kami, Tuan nami nang didok pangasiwi, dina mangolu dope ibana, na hehe maau di ari patuluhon. Juragan, saur Anjeuna, waktos hirup keneh. Eta jalmi tukang ngabohong teh nyarios. Saparantos 3 dinten bakal hirup deui. Kong dorang bilang, "Pak Gubernur, torang ingat tuh hari Yesus tuh yang jaba baking, sesat, masih hidup. Dia pernah bilang begini, habis 3 hari kita mau hidup ulang." Yesus
Mari kita berdoa. Dengan merendahkan hati saat ini, kami hadir bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui Engkau adalah juru selamat kami. Di dalam kerapuhan kami, Engkau hadir, datang ke dunia, mengambil rupa manusia, turut menanggung beban penyiksaan, bahkan kematian yang amat mengerikan. Engkau jalani demi menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Sungguh kami tertunduk malu mengingat perilaku kami yang sering mengabaikan-Mu, mengkhianati-Mu, mempertanyakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami meyakini ya Tuhan, bahwa kematian-Mu membawa penyelamatan bagi kami, dan kebangkitan-Mu membawa pemulihan di dalam kehidupan kami. Rengkuhlah kami dengan cinta-Mu ya Tuhan, agar kami tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, ibadah Sabtu Sunyi, kolaborasi GKI Puri Indah, GKI Pakis Raya telah selesai. Selamat berpengharapan di antara kematian dan kehidupannya, Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan memberkati saudara.